Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami di sini dari kelompok 6B ingin mempresentasikan mengenai materi galat dan kesalahan numerik. Next. Dan di sini ada anggota saya, bisa di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa perlunya ada metode numerik. Berbagai masalah yang ada dalam berbagai disiplin ilmu dapat digambarkan dalam bentuk matematik dari berbagai fenomena yang berpengaruh, misalnya gerak air dan polutan di saluran, sungai dan laut, aliran udara, dan perambatan panas. Biasanya, fenomena yang berpengaruh tersebut cukup banyak dan sangat kompleks. Dan untuk menyederhanakannya, diperlukan suatu asumsi, sehingga beberapa bisa diabaikan. Meskipun telah dilakukan penyederhanaan, namun sering persamaan tersebut tidak bisa diselesaikan secara analitis. Untuk itu, diperlukan metode numerik untuk menyelesaikannya. Dengan metode numerik, kita dapat menemukan solusi persoalan yang selalu dalam bentuk angka. Angka yang dihasilkan sebagai solusi ini pada hakikatnya tidak dalam bentuk solusi sejati atau yang sebenarnya, tetapi dalam bentuk solusi pendekatan atau solusi hampiran. Namun, solusi hampiran ini dapat dibuat seteliti mungkin sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Iputu Suwardi Payana dengan akhirin NIM 70. Galat, saya akan menjelaskan mengenai galat, pengertian galat. Galat dalam metode numerik merujuk pada perbedaan antara nilai atau error yang dihasilkan oleh metode numerik dengan nilai sebenarnya dari suatu fenomena atau masalah. Metode numerik menghasilkan perkiraan nilai yang tidak persis sama dengan nilai sejati karena melibatkan proses iterasi untuk mendekati nilai sebenarnya. Meskipun selalu terdapat selisih antara hasil yang diperoleh dengan metode numerik dan nilai sebenarnya, ini bukan berarti bahwa hasil tersebut adalah kesalahan. Galat dalam metode numerik dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan membaginya menjadi galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Galat dalam metode numerik juga dapat dibagi berdasarkan sumber penyebabnya. Pembagian tersebut meliputi galat percobaan, galat pemotongan, dan galat pembulatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwinindia dengan akhiran NIM 015. Macam-macam galat terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama galat bawaan, yang ketiga itu galat pemotongan, dan yang ketiga itu galat pembulatan. Yang pertama itu galat bawaan atau disebut inherent error. Galat ini merupakan bawaan akibat penggunaan suatu metode numerik. Lalu, ada tiga faktor keterbatasan dari alat komputasi, yaitu yang pertama, tabel matematika, dan yang kedua, kalkulator, dan yang ketiga itu komputer digital. Selanjutnya, ada galat inherent dapat diperkecil melalui penggunaan data yang besar, atau pemeriksaan galat yang jelas dalam data dan penggunaan alat komputasi dengan ketelitian yang tinggi. Bisa di next. Yang kedua, ada galat pemotongan atau truncation error. Disebabkan oleh adanya penghilangan barisan suku dari suatu deret atau ekspansi untuk tujuan peringkasan pekerjaan perhitungan. Lalu, galat yang tidak dapat dihindarkan dalam proses komputasi secara numerik. Bisa di next. Yang terakhir ada galat pembulatan atau run-off error. Terjadi karena tidak diperhitungkannya beberapa angka terakhir dari suatu bilangan. Contohnya, misalnya 5 angka penjumlahan 9,2654 ditambah 7,1625, hasilnya adalah 16,4279. Penghitungan ini bisa dibulatkan menjadi 16,428. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya, perkenalkan nama saya Aisyah Padantia Safa dengan akhiran NIM 063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis galat. Yang pertama ada galat mutlak, yang kedua galat relatif, dan yang ketiga galat relatif hampiran. Selanjutnya adalah galat mutlak. Galat mutlak adalah galat yang absolut. Galat mutlak ini merupakan galat yang tidak mempertimbangkan tanda positif maupun tanda negatif dari hasil yang diperoleh. Galat mutlak rumus galat mutlak dapat dilihat di sini. Dia sama aja kayak rumus galat, namun dia dimutlakan. Jadi jika ada hasil yang negatif, dia dimutlakan menjadi hasil yang positif. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nevia Polna dengan akhiran NIM 116. Selanjutnya yaitu ada galat relatif. Galat relatif itu sendiri ialah kesalahan perbandingan antara absolut terhadap nilai eksaknya atau nilai sejatinya, yang biasanya itu dinyatakan dalam bentuk persen. Dan untuk rumusnya sendiri itu ada excellent relatif, sama dengan nilai galat itu sendiri, yang dibagi dengan nilai sejati, lalu dikali dengan 100%. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rangga Sastra Dwiana, saya dari angkatan 23 dengan akhiran NIM 19. Galat relatif hampiran adalah perbedaan relatif antara nilai yang dihasilkan oleh suatu pendekatan atau perkiraan dengan nilai yang sebenarnya. Yang dengan memiliki rumus galat relatif yaitu XI min 1 dikurang XI per XI plus 1 dikali 100%. Dengan keterangan XI plus 1 yaitu nilai hampiran iterasi sekarang, dan XI sama dengan yang memiliki arti nilai hampiran iterasi sebelumnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rudy Adisandi dengan akhiran NIM 017. Saya akan menjelaskan tentang kesalahan numerik. Di sini ada 3 kesalahan numeriknya, yaitu ada nomor 1 kesalahan bawaan atau inherent error, yang kedua kesalahan pembulatan atau round of error, yang ketiga kesalahan pemotongan atau truncation error. Yang pertama, kesalahan bawaan, yaitu adalah merupakan kesalahan data yang timbul akibat adanya pengukuran human error seperti kesalahan pencatatan atau tidak memahami hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Yang kedua, kesalahan pembulatan. Perhitungan dengan metode numerik hampir selalu menggunakan bilangan real. Masalah timbul bila komputasi numerik dikerjakan oleh mesin, karena semua bilangan real tidak dapat disajikan secara tepat di dalam komputer. Keterbatasan komputer dapat menyajikan bilangan real, menghasilkan galat yang disebut galat pembulatan. Yang ketiga, kesalahan pemotongan atau truncation error. Galat pemotongan adalah galat yang ditimbulkan oleh pembatasan jumlah komputasi yang digunakan pada proses metode numerik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada contoh soal. Misalkan nilai sejati sama dengan 2/3 dan nilai hampiran 0,666. Tentukanlah galat, galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Yang pertama, dari soal sebelumnya, kita mengetahui nilai sejati atau yang dilambangkan dengan A sama dengan 2/3, dan nilai hampiran yang dilambangkan dengan A atau Pi sama dengan 0,666. Yang pertama, untuk mencari galat, kita menggunakan rumus galat sama dengan A dikurang A atau Pi. Kita masukkan nilai A sebesar 2/3, lalu dikurang nilai hampiran sebesar 0,666. Selanjutnya kita ubah desimal 0,666 menjadi pecahan, menjadi 666/1000, sehingga menghasilkan 2/3 dikurang 666/1000. Selanjutnya disamakan penyebutnya menjadi 3000, menghasilkan 2000/3000 dikurang 1998 dikurang 3000. Karena penyebutnya sudah sama, lalu bisa dikurangkan saja menjadi 2000/3000 min 1998/3000 menghasilkan 2/3000. Lalu yang kedua ada galat mutlak.
Untuk mencari galat mutlak sama saja rumusnya seperti mencari galat, namun yang membedakan hasilnya dimutlakan sehingga hasilnya akan selalu seperti positif. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ahmad Imawan dengan NIM 23135111023. Saya akan menjelaskan tentang galat relatif. A sama dengan 10/3, jadi A sama dengan 3,333. Jadi ER sama dengan E per A dikali 100% sama dengan 0,03/10/3 dikali 100%. Jadi hasilnya 0,01%. Terima kasih. Saya Rudus Tinjak dengan akhiran NIM 093. Contoh soal galak relatif hampiran. Yang kita ketahui dari contoh soal tadi, itu nilai sejati sama dengan 2/3 dan nilai hampiran 0,666. Rumus galak relatif hampiran yaitu galak relatif hampiran sama dengan nilai sejati kurang nilai hampiran per nilai sejati kali 100%. Galak relatif hampiran sama dengan 2/3 kurang 0,666 per 2/3 kali 100%. Galak relatif hampiran sama dengan 2/3 kurang 2/3 per 2/3 kali 100%. Galak relatif hampiran sama dengan 0 per 2/3 kali 100%. Galak relatif hampiran sama dengan 0%. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 6B. Terima kasih.